Baik, selamat siang buat adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang program atau kuliah metode penelitian, sebagaimana penjelasan saya kemarin terkait dengan bagaimana membangun ide sampai dengan penulisan rancangan penelitian atau praproposal, terutama untuk bab satunya di minggu depan. Saya kira bisa dimulai dengan membaca beberapa jurnal. Coba saja ketik di Google, kita punya jurnal di Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang misalnya, Jutex ya. Di Jutex, nah ini jurnal Teknik Sipil punyanya Politeknik. Jadi klik di jurnal eh, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Kemudian nanti kalau sudah buka, kalian lihat saja di arsip. Ini arsipnya, kita punya beberapa jurnal yang sudah terbit itu mulai dari 2016, kemudian 2017, 2018, sampai dengan 2021. Nah, di sini kalian bisa mencari atau menemukan ide-ide penelitian bisa dengan cara menemukannya di dalam beberapa tulisan-tulisan yang sudah dipublikasi. Contoh misalnya kita buka salah satu uh, jurnal sini, nah misalnya di edisi ini, edisi 6, nomor 1 2021. Nah, kalian bisa lihat ini misalnya pemilihan moda transportasi, kemudian ada terkait dengan struktur beton bertulang, kemudian ini ada terkait dengan penggunaan material tanah putih untuk pengganti pasir, kemudian silika foam, kapasitas kebutuhan ruang parkir, kemudian ini juga ada stabilitas tanah lempung misalnya, atau di seri yang lain misalnya. Silahkan, banyak sekali di sini, banyak. Itu bisa dibuka. Nah, di sini ada banyak sekali pemodelan-pemodelan. Misalnya terkait dengan transportasi, ini ada stabilitas tanah, ini terkait dengan apa namanya ini, debit ya, debit. Oh ini irigasi, misalnya ini irigasi. Ini terkait dengan pemanfaatan das, ini tentang gempa, dan seterusnya. Nah, sebetulnya di jurnal ini kalau misalnya kita buka, isinya, contoh kita buka salah satu ya. Oke, ya. Misalnya saya mau lihat ini ada aktivitas lalu lintas terhadap kebisingan. Kita buka aja. Ini di Pekanbaru, di kota Pekanbaru. Nah, bisa jadi kalian ambil aktivitas lalu lintas terhadap kebisingan untuk wilayah tertentu, salah satu kota di NTT misalnya, boleh, silahkan. Nah, tinggal dibaca dulu abstraksi. Ya, pertama buka, baca abstraksi. Kebisingan itu apa? Oh, ternyata seperti ini. Jadi di abstrak itu paling tidak kebisingan itu terkait dengan akumulasi suara yang mengganggu manusia. Tujuan penelitian ini apa? Menyelidiki pengaruh. Nah, untuk menyelidiki pengaruh ini, metode apa yang dia pakai? Metode yang digunakan adalah metode prediksi dari Bina Marga. Lalu alat yang digunakan itu apa? Oh, pakai sound level meter. Hasil penelitiannya nanti seperti apa?
Oh, dia akan memperoleh nilai prediksi. Nilai prediksi ini ada standarnya. Satuan dari nilai prediksi itu dalam desibel ampere, misalnya gitu ya. Lalu dikaitkan dengan standar. Standar apa yang digunakan? Oh, standar baku mutu menurut Kepmen Lingkungan Hidup tahun 96. Kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi, apa yang mau diteliti? Jadi kita lihat di jurnal ini, ya, ini beberapa referensinya. Nah, kalau sudah buka ini, kalian bisa lagi lihat. Kalau memang tertarik, misal saya tertarik untuk meneliti terkait dengan pengaruh aktivitas lalu lintas terhadap kebisingan di wilayah rumah sakit, misalnya. Bisa saja di area perkantoran atau mungkin di sekolah dan seterusnya. Silahkan. Nah, kita bisa baca dari abstrak ini, kita sudah bisa tangkap. Oh, ini kebisingan. Topik main idenya adalah kebisingan. Dia ingin kebisingan. Kebisingan dari siapa? Dari aktivitas lalu lintas. Pengaruhnya ke siapa? Ke apa? Ke rumah sakit. Jadi ada kebisingan. Kebisingan dari aktivitas lalu lintas, pengaruhnya terhadap kompleks rumah sakit atau wilayah rumah sakit. Di mana ya silahkan pilih aja. Nah, nanti di situ kita perlu tahu apa itu. Tentu kita orang lalu lintas, kita sudah tahu lalu lintas itu apa. Tapi kebisingan itu apa? Oh, ternyata kebisingan itu akumulasi dari, misalnya ini, dalam konteks penelitian ini adalah akumulasi suara yang mengganggu manusia dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian pengaruh lalu lintas itu pada wilayah bangunan. Nah, bangunan yang menjadi objek penelitian ini adalah dia pilih rumah sakit. Nah, dari sini kemudian apa sih tujuannya? Penelitian ini mau menyelidiki pengaruh. Berarti pengaruh. Nah, ketika dia mau menyelidiki pengaruh aktivitas lalu lintas, itu yang parameter yang dia gunakan itu adalah parameter nilai kebisingan. Parameter nilai kebisingan. Nah, parameter nilai kebisingan itu kemudian dia punya standar. Standar dari nilai kebisingan itu di mana? Ada di Kemen LH 489 tentang standar baku mutu tingkat kebisingan. Nah, ada standar. Jadi dia mau menilai menggunakan parameter nilai kebisingan existing terhadap standar. Standar baku mutunya ada di mana? Nah, ada di Kemenara. Jadi memang harus punya norma, harus punya NSPM-nya misalnya, atau base teorinya apa, atau norma, standar, keharusannya itu apa. Nah, ini keharusan, NSPM-nya dia pakai standar. Norma itu bisa undang-undang, peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, manual. Nah, dia di sini dipakai standar. Standar baku mutu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memprediksi? Oh, ada banyak metode, banyak cara. Metode memprediksi. Salah satu yang dia ambil adalah metode prediksi dari Bina Marga. Berarti ada cari pedoman teknis nomor berapa. Nah, kita bisa lihat di abstraksinya coba. Sini ada nggak dia? Nah, harusnya di sini setidaknya dituliskan ya. Oke. Ah, ini ada. Ini ada prediksi kebisingan akibat lalu lintas.
Ini ada tulis Bina Marga 2004. Nah, kalau kita blok, kemudian kita search with Google, ternyata ada NSPK-nya. Kita bisa lihat di Bina Marga, buka NSPK, pedoman untuk prediksi kebisingan akibat lalu lintas. Itu ada pedoman teknis bidang jalan. Nomor berapa? Ini PDT 10/2004B. Nah, tinggal diunduh. Nah, setelah kalian unduh, coba kita lihat, oh ternyata pedoman, kalau kita lihat, kalau sebelum unduh juga boleh. Ini ada banyak di sini ya. Nah, teknik pengukuran, bagaimana metode pendekatannya, teknik pengukurannya, ini semua sudah ada. Nah, ini semua ini masuk di dalam bab 2 dan bab 3. Sedangkan bab 1, ide itu mencarinya memang agak, ya perlu kalian elaborasi. Elaborasi antara kebisingan atau konsep kebisingan, kebisingan yang ditimbulkan oleh lalu lintas, pengaruhnya terhadap objek tertentu, dalam hal ini rumah sakit, kemudian bagaimana cara memprediksinya. Nah, dia cara prediksinya dia pakai pedoman prediksi dari Bina Marga. Nah, nanti di sini alat apa yang digunakan. Nah, di sini sebenarnya sudah ada semua. Oh, kalau kita hitung, ini kalau di download ini kan hanya covernya, tapi kalau di download ini cover dokumennya yang ditampilkan. Tapi kalau di download semua dari sini. Nah, di situ ternyata alat yang digunakan adalah sound level meter. Ini sound level meter dapat dari mana? Ada di dalam pedoman Bina Marga ini. Pada saat misalnya menentukan. Mengambil data kebisingan. Dia pakai apa? Di sini sudah dijelaskan data apa yang diambil, kriteria pengambilannya seperti apa, alat apa yang digunakan, itu semua ada di pedoman. Jadi kalian ambil saja. Nah, di sini dia ada gunakan minimal 2 base teori. Minimal 2 dasar. Dasar pertama itu pedoman prediksi kebisingan lalu lintas. Yang kedua adalah standar kebisingan menurut Kementerian Lingkungan Hidup nomor berapa? Nomor 48 tahun 96. Jadi setidaknya ada 2. Bahkan di sini sudah ada contoh perhitungannya seperti apa. Jadi sebetulnya tinggal ikuti saja. Mudah sebetulnya di dalam proses pengembangan ide. Yang penting harus mengetahui. Jadi ini nanti soal penjelasan detail saya akan kasih pada setiap pertemuan perkuliahan, tetapi video ini untuk menuntun sebelum kita nanti masuk pada proses perkuliahan minggu depan terkait dengan kemarin kan bab 1, sekarang minggu depan untuk bab 2. Nah, saya arahkan ini coba masing-masing cari ide, pengen apa? Pengen teliti apa? Ini contoh. Nah, dia teliti pakai sound level meter. Parameter apa yang digunakan? Parameternya adalah nilai kebisingan. Nilai kebisingan satuan ukurnya apa? Oh, ternyata nilai kebisingan itu satuan ukurnya adalah desibel ampere. Dari mana? Ada semua di pedoman tadi, ya. Ini contoh yang bisa Anda gunakan di dalam proses mencari ide. Nah, dengan pola atau cara yang sama, coba kalian cari yang lain. Atau bisa juga, kalau tidak ada di Jutex misalnya, Pak, saya tidak dapat di Jutex, bisa lewat ResearchGate. Ketik dulu ResearchGate. Nah, ini kalau dia sudah tampil seperti ini, diunduh. Nah, di sini dibuka aja ResearchGate-nya. Oke, kemudian di sini
mau tulis apa saja. Misalnya mau tulis tentang kinerja, jadi kata kunci saja, kinerja perkerasan jalan. Kinerja perkerasan jalan. Oh, ternyata ada beberapa artikel terkait dengan kinerja perkerasan jalan. Kita lihat di sini ada dampak bangkitan lalu lintas terhadap kinerja perkerasan, studi penggunaan limbah terhadap perkerasan jalan, perancangan perkerasan jalan, kemudian evaluasi volume marsal, dan ini banyak sekali. Ya, nah kalau sudah dapat ini banyak sekali, terlalu banyak. Kalau kita lihat di sini kinerja perkerasan jalan itu cukup banyak, ya, cukup banyak. Misalnya perkerasan jalan raya dengan metode beton semen dan seterusnya. Tinggal cari. Nah, misalnya untuk anak-anak TPI IPP. Nah, oh ya, sebelum saya sampai. Nah, lihat jangan ambil yang request full text. Itu nanti tidak ada. Jadi pilih yang full text available. Nah, misalnya saya ingin ambil tentang perancangan perkerasan jalan. Saya tinggal klik saja di sini. Itu karena dia bilang full text-nya ada. Coba kita download. Nah, saya sudah download. Coba saya share lagi ya. Nah, ini tadi sudah saya download. Sudah saya unduh dan ini dapat. Oh, ternyata saya dapat perancangan perkerasan jalan ini 240 halaman full text. Ada semua di sini. Jadi ada di sini semua ya. Apapun, jadi kalian bisa punya beberapa referensi gitu ya. Nah, sekarang saya coba share lagi yang yang ini. Jadi setelah ini kita kembali back lagi, cari misalnya saya ingin penelitian saya terkait dengan kalau pantai, misalnya penanganan pantai itu misalnya penanganan abrasi. Pantai. Nah, ini ada analisis faktor penyebab dan penanganan abrasi pantai di Aceh Barat. Tapi ini masih request full text. Kita cari yang ada, yang full text-nya ada. Misalnya analisis abrasi pantai pada akses jalan Buhumbelu, Morowali, Sulawesi Tengah. Nah, ini ada. Ini abrasi pantai. Kita bisa download. Nah, ini tinggal di download ya. Saya sudah download. Nah, sekarang misalnya analisis abrasi pantai. Kalau bicara abrasi pantai, apa sih abrasi pantai ini? Baca dulu di. Jadi kalian baca dulu di abstrak. Pertama itu abstraksinya dulu dibaca ya. Kalian baca dulu di abstrak, atau tidak usah di-download juga tidak apa-apa. Kalau tertarik dan relevan dengan hasil atau tujuan penelitian Anda, silahkan diunduh. Kalau tidak, baca saja dulu, tidak apa-apa. Nah, misalnya, apa sih abrasi pantai? Oh, kalau ini di abstraknya dilihat bahwa abrasi ini, oh ini dia mulai dengan satu case. Kalau yang tadi dia bawa dengan, dia mulai abstraksinya kan dia, kalau contoh pertama tadi, dia bawa bahwa kebisingan adalah, itu dia mulai dengan base teori, theoretical base. Jadi ada dasar teori, ada grand teori. Kalau di sini dia mulai dari apa? Studi kasus. Abrasi pantai terjadi pada akses Bulukumba
dan morality. Oh, berarti ini pendekatannya adalah studi kasus. Kalau tadi pendekatannya adalah theoretical base, penelitian yang mulai dengan grand teorinya. Kalau ini mulai dengan induktif. Kalau tadi deduktif, ya pendekatannya deduktif dari teori umum dia bawa ke teori khusus, ke kasus khusus. Jadi kebisingan itu apa saja, baru dia pilih mengerucut ke kebisingan akibat arus lalu lintas. Dia kerucut lagi pada bangunan, bangunan dia kerucut lagi ke rumah sakit. Nah, artinya dia polanya adalah deduktif pendekatan dari besar, dari umum ke khusus. Nah, kalau ini dia pendekatannya induktif, kasus langsung empiris bahwa ada kasus jalan Buhumbelu di menuju Worowali yang rusak atau terancam karena ada abrasi. Nah, sekalipun dia membuat kontras di sini, mengkontraskan. Dia membuat kontras. Meskipun di titik-titik sudah dipasang tembok penahan laut atau seawall, namun ini ada kontras. Jadi sekalipun sudah diatasi dengan tembok laut, tetapi erosi itu masih terjadi. Sehingga akibat yang ditimbulkan itu jalan amblas. Terutama di mana? Di titik-titik yang belum dipasang seawall. Jadi dia coba membangun argumentasi, mengkontraskan antara case yang sudah ditangani, tetapi masih juga rusak. Rusaknya terutama yang belum tertangani. Nah, sehingga ini menjadi alasan utama yang mendorong seseorang meneliti. Atau ini yang mendorong penulis, Bapak Asep Irwan ini menulis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melakukan analisis abrasi pantai, tapi dia menggunakan program alat bantu Genesis, gitu ya. Nah, Genesis tuh kalian harus tahu. Kira-kira Genesis itu apa? Oh, ternyata kalau misalnya kalian sudah kuasai, ya tidak masalah. Kalau belum tahu, oh Genesis itu apa? Oh, ternyata ada salah satu program software yang namanya Genesis yang bisa kita pakai untuk memprediksi garis pantai dalam jangka panjang dengan reaksi terhadap kondisi gelombang dan pelintang pantai. Jadi dia memanfaatkan alat bantu software tertentu untuk membantu yang bersangkutan, Bapak Asep Irwan ini, menyelesaikan problem penelitiannya sesuai dengan persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini apa sih tujuan prediksi? Dia ingin mengetahui perubahan garis pantai dalam kurun waktu tertentu, berarti melakukan prediksi. Ya. Kemungkinan terjadi beberapa tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Kemudian dari memprediksi berdasarkan data existing untuk melihat sejauh mana 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan garis pantai itu berubah menggunakan program Genesis tadi, alat bantu tadi. Nah, dari situ baru hasil simulasinya itu nanti dia bisa temukan, oh 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kecenderungan perubahan garis pantai di mana? Meningkat ternyata. Meningkatnya ke arah mana? Nah, ada yang mengikuti pola akresi, ada yang mengikuti abrasi. Gitu. Jadi kemudian dari hasil simulasi itu rekomendasi penanganannya nanti seperti apa? Oh, perlu struktur pelindung pantai. Pakai apa? Pakai rivet. Saya kira itu sudah bisa jadi sebuah skripsi. Nah, kalau mau tahu lebih jelas bisa dibaca dari sini. Ini. Jadi tidak usah
baca abstraksi, gitu ya. Atau misalnya kepingin pakai aplikasi lain, misalnya Moses, silahkan. Atau modeling pakai aplikasi yang lain yang bisa kalian kuasai. Tidak harus Genesis, apa saja. Yang penting bisa membantu kalian untuk mencapai tujuan penelitian. Ingat, software itu alat bantu, bukan alat pengambil keputusan. Dia hanya alat bantu analisis data, bukan alat bantu pengambil keputusan. Yang ini, ya, contoh. Pengambilan keputusan itu butuh teknik atau metode tersebut. Itu inferensi itu butuh metode tersebut. Analisis butuh metode tersendiri. Inferensi atau pengambilan keputusan itu butuh metode tersendiri. Gitu ya. Nah, kalau misalnya tertarik, silahkan diunduh dan dilakukan proses. Nah, nanti di dalam sini sudah ada, kalau misalnya kita full text-nya kita lihat, nah, kalau view full text-nya silahkan. Jadi kalau misalnya tadi baca, buka, belum di-download, ada full text. Jadi kalian bisa baca. Baca, oh, yang dimaksud itu seperti, oh ini gambarnya. Genesis. Nah, nanti di bab 2, untuk ke depan, yang nanti kita kuliah, itu seperti ini. Mulai dari teorinya. Singkat, padat, jelas, tidak apa-apa. Karena namanya rancangan proposal. Nanti silahkan dengan dosen pembimbing kalau sudah masuk di mata kuliah skripsi, mau dikembangkan, dielaborasi lebih luas, tidak masalah. Bagi saya, yang paling penting adalah substansinya. Pokok-pokok pikirannya itu dimasukkan dulu di bab 2. Nah, bias teorinya misalnya dasar pemodelan Genesis itu apa? Tuliskan. Oh, ini rumus-rumus. Kemudian dasar pemodelan gelombang seperti apa? Metodologinya nanti bagaimana? Hasil yang diharapkan itu seperti apa? Kasih contoh. Nah, proposal paling tidak sampai di situ. Kalau hasil analisis dan kesimpulan itu belum. Jadi cukup tulis bab 1, bab 2, bab 3. Nanti di akhir perkuliahan kita nanti ya. Oke, jadi saya kira ini beberapa hal yang bisa saya bagikan. Semoga kalian bisa memanfaatkan video ini untuk membuka wawasan dulu sebelum nanti kita masuk ke minggu depan. Saya harap minggu depan ketika pertemuan masuk bab 2 untuk bagaimana mengkonstruksi berpikir tentang base teori, landasan teori, Anda sudah dapat bayangan dari video hari ini. Oke, demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.